Ini adalah dunia yang dikuasai oleh angka. Setiap orang memiliki serangkaian angka di suatu bagian tubuh mereka. Orang dengan angka rendah tidak bisa melawan orang dengan angka lebih tinggi. Orang dengan angka rendah dapat menantang orang dengan angka lebih tinggi. Jika tantangan berhasil, mereka dapat merebut skor orang lain. Dan jika skor menjadi 0, mereka akan diseret ke dalam bumi oleh Abyss. Ibu dari tokoh utama wanita ditelan karena skornya menjadi 0. Sebelum meninggal, sang ibu memberikan bola angka kepada Hina, dan menyuruhnya mencari raja penghancur yang legendaris. Namun, Hina bertemu dengan preman segera setelah tiba di kota. Meskipun Hina menendangnya hingga terbang, preman itu tetap mengganggunya dan ingin melihat celana dalamnya. Ini membuat Hina sangat ketakutan. Untungnya, pemilik bar menghentikannya tepat waktu, sehingga dia tidak dilecehkan oleh Ritter. Pemilik bar memperkenalkan dirinya sebagai Nana. Dia adalah pemilik bar ini. Setelah mengetahui bahwa Hina sedang mencari raja penghancur yang legendaris, Nana sedikit terkejut, dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentangnya selama lebih dari 10 tahun di sini. Mengetahui hal ini, Hina pergi dengan kecewa. Pada saat itu, seorang perwira patroli memanggilnya, dan mengatakan bahwa dia adalah raja penghancur. Bintang di wajahnya adalah buktinya. Hina tak kuasa menahan air matanya. Pencariannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Perwira itu menyuruhnya untuk beristirahat di baraknya terlebih dahulu. Nana ingin menghentikannya, tetapi karena wewenang perwira itu, dia tidak berani menghalangi. Namun, segera setelah tiba di barak, perwira itu mulai melecehkannya. Untuk mengurangi kecanggungan, Hina mengeluarkan bola angka, tetapi tentara itu tampak sangat waspada. Perwira itu melihat Hina masih belum mengerti arti dari bola angka dan tersenyum jahat. Dia mencabut senjatanya dan hendak merebut bola angka. Tetapi sebagai peninggalan ibunya, bagaimana dia bisa menyerahkannya dengan mudah? Perwira itu tidak banyak bicara dan langsung menebas Hina. Hina yang bingung, masih berpikir untuk menggunakan angkanya yang lebih besar untuk memerintahkan perwira itu berhenti. Tetapi perwira itu langsung memulai tantangan Star Steel. Jika tidak diterima, perintahnya tidak akan valid. Bagaimana mungkin Hina yang lemah melawan perwira itu? Perwira itu melemparnya keluar jendela. Menghadapi ancaman kematian, Hina terpaksa menyerah. Pada saat itu, banyak tangan hitam muncul dari tanah. Lengan hitam itu langsung mengambil skor Hina, dan menambahkannya ke wajah perwira itu. Skor Hina turun dari aslinya menjadi 1. Jika dia kalah sekali lagi, dia juga akan diseret ke dalam bumi oleh Abyss. Hina tidak mengerti mengapa Raja Penghancur, yang telah dia cari selama bertahun-tahun adalah orang seperti ini. Namun, kata-kata perwira itu membuatnya benar-benar putus asa. Ternyata bintang yang mewakili Raja Penghancur itu palsu. Menurut perwira itu, Raja Penghancur adalah sesuatu yang terjadi 300 tahun yang lalu. Bahkan jika itu nyata, tidak mungkin dia masih hidup. Melihat bola angka di tangannya, keyakinannya selama bertahun-tahun hancur. Tepat ketika perwira itu akan memulai Star Steel lagi, Ritter muncul. Hina melihat Ritter, yang bertindak mesum saat pertama kali bertemu, dan tidak tahu mengapa dia membantunya. Namun, ketika dia menunjukkan skor minus 999-nya, perwira itu tidak bisa menahan tawanya. Dia pikir semut seperti Ritter seharusnya sudah mati sejak dulu. Dia mengambil senjatanya dan menyerang Ritter. Dan dengan satu tebasan, dia menerbangkan Ritter. Melihat Ritter yang menyedihkan, perwira itu semakin bangga. Meskipun begitu, perwira itu tidak berniat melepaskannya. Namun, saat itu, anak buahnya menyadari ada yang tidak beres. Jika dia benar-benar memiliki poin negatif sebanyak itu, dia seharusnya sudah ditelan bumi oleh Abyss. Tapi Ritter tidak. Itu berarti dia telah menetralkan poin negatifnya. Artinya, dia juga pemilik bola angka. Topeng Ritter pun perlahan terlepas. Tunggu, orang ini bukan hanya pemilik ilegal biasa. Itu, bintang itu. Bintang yang bersinar dengan cahaya sendiri. Jumlah musuh yang dikalahkan terukir di tubuhnya. Dia memiliki kecerdasan yang melampaui manusia. Raja penembak jatuh yang legendaris. Anak buahnya gemetar ketakutan. Hanya perwira itu yang menganggap ini hanya gertakan. Lagi pula, siapa yang akan percaya jika seseorang dari 300 tahun yang lalu masih hidup? Tidak masuk akal. Ritter hanya menghentakkan kakinya, dan anak buah perwira itu terlempar. Perwira itu sendiri dipukuli habis-habisan. Akhirnya, Hina telah memenuhi keinginan terakhir ibunya. Dia telah menemukan Raja Penembak Jatuh yang legendaris. Saat Hina bersuka cita, Ritter merebut bola angkanya, dan memberinya sebuah boneka sebagai gantinya. Lalu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Hina yang kebingungan. Hingga matahari terbenam, Hina baru kembali ke kota.
Pemilik toko tahu bola angka telah direbut, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama bertahun-tahun, Hina telah membawa bola angka untuk mencari raja penembak jatuh. Tapi hari ini, semuanya hancur. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Namun, pemilik toko menyadari sesuatu. Dia meminta Hina untuk menyimpan bonekanya baik-baik. Melihat Hina yang penuh tanya, pemilik toko berkata, "Kau akan segera tahu." Boneka itu mulai bergetar. Dengan bunga-bunga bermekaran di layar, bola angka muncul di tangan Hina. Ternyata Richter tidak berniat mencuri bola angka. Memiliki bola angka adalah kejahatan berat. Perwira itu telah melihat bola angka. Jika Richter tidak mengambilnya dengan cara ini, Hina akan langsung menjadi buronan. Mengetahui semuanya, Hina segera mengejar keluar kota. Namun, Richter telah naik kereta kuda. Hina mengejarnya dengan sekuat tenaga. Tetapi Richter memberi isyarat kepada kusir untuk tidak berhenti. Dia adalah buronan. Mengikutinya hanya akan membawa pelarian tanpa akhir. Hina tersandung dan jatuh. Richter merasa iba, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Richter memakai topengnya lagi. Poinnya turun menjadi 1000. Seorang perwira muncul di belakang Hina. Hina mengira dia datang untuk merebut bola angka. Tetapi perwira itu berkata dia datang untuk berterima kasih. Berkat Hina, mereka menemukan raja penembak jatuh. Hina sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Perwira itu mengeluarkan headset Bluetooth dan mulai melaporkan. Seperti yang Anda katakan. Apa yang dia bicarakan? Ya, tidak salah lagi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sang raja penembak jatuh. Kode 001. Richterbah. Dia masih hidup. Cara pria mendapatkan poin adalah dengan memenangkan hati wanita. Tapi dia sudah ditolak 1000 kali. Sedangkan Lin membantu orang lain. Sebagai seorang perwira, dia juga menerima surat perintah penangkapan seorang penjahat. Saat dia bercanda tentang siapa yang akan memakai topeng aneh seperti itu, seorang pria puding yang lebih aneh muncul di hadapannya. "Berhenti, tunjukkan wajahmu." Aku hanya penjual puding yang lewat. Sama dengan ciri-ciri penjahat itu. Sama apanya? Topengnya sama sekali berbeda. Ya, masuk akal. Maaf, pria puding itu terkejut dengan keluguannya. Tapi Lin sepertinya tersadar. Dia bersikeras ingin melihat wajah pria puding itu. Pria itu hanya menjelaskan bahwa dia terlalu jelek. Lin agak tidak percaya, tapi pria itu menunjukkan titik-titik di tangannya. Mengatakan itu adalah bukti ditolak oleh 1000 wanita. Itulah sebabnya dia memakai topeng. Dan mimpinya adalah berkencan dengan seorang wanita. Walaupun hanya sekali, ajudannya tidak tahan dan menyuruh Lin berkencan dengan pria itu. Jarang ada orang yang semalang dia. Ini juga kesempatan bagus untuk mendapatkan poin. Didorong oleh ajudannya, Lin setuju. Poinnya benar-benar naik. Untuk kencan selanjutnya, carilah tempat dengan pemandangan yang indah. Dan minum jus yang sama. Lin merasa sangat malu. Tapi dengan dorongan dari ajudannya, Lin memutuskan untuk mencobanya. Namun, pria puding yang licik itu mencoba mengambil keuntungan. Dia ditampar dan jatuh ke tanah. Sebagai permintaan maaf, dia memutuskan untuk melanjutkan kencan dengan pria puding itu. Selanjutnya, mereka akan melewati jembatan gantung yang berbahaya. Tapi di tengah jalan, ajudan itu mulai bermain nakal. Pria puding itu langsung mengerti. Dan berpura-pura takut. Seperti saat kau mengajak pacarmu ke rumah hantu. Jika dia tidak takut, maka takutlah sendiri. Melihat ajudannya yang berusaha keras, pria puding itu memberinya acungan jempol. Mendapat pujian, ajudannya semakin bersemangat. Pria puding itu juga menjadi lebih berani. Namun, jembatan gantung itu tidak tahan dengan ulah mereka. Lin menginjak dan mematahkan papan jembatan. Saat dia hampir jatuh, pria puding itu menariknya. Saat itu, Lin merasakan debaran di hatinya. Pria puding di hadapannya adalah pria idamannya. Kembali ke tempat yang aman, Lin berniat mengakhiri kencan itu. Namun, pria puding itu menangis seperti anak kecil. Lin yang tak berdaya hanya bisa melanjutkan. Selanjutnya, mereka akan mencoba pangkuan. Poin Lin kembali meningkat. Untuk mendapatkan lebih banyak poin. Ajudannya kembali memberi saran. Bagus, bagus. Saat suasananya sedang panas-panasnya. Remas pahanya. Remas sampai hancur. Remas pahanya sampai hancur. Remas. 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 Hei, jangan. Sudah kubilang tidak bisa. Tak disangka poinnya benar-benar naik lebih cepat. Bahkan anak buahnya sedikit iri. Lalu, memanfaatkan kenaikan poin. Dia mengincar celana dalamnya. Tunggu dulu, jangan. Ini terlalu terburu-buru. Sersan. Hal seperti ini harus selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Boleh?
Bukan ini, itu. Tetap harus berurutan, urutan, tidak bisa, mengerti. Tapi saat ini, anak buahnya tidak ingin bermain lagi. Dia sebenarnya sudah lama menyadari kalau si Puding adalah buronan. Hanya saja dia malas ikut campur. Si Puding juga tahu kalau dia dalam masalah. Melihat Xiaolin belum menyadarinya, anak buahnya hanya bisa menjelaskan. Orang ini poinnya negatif tapi belum dikonsumsi habis. Artinya dia punya poin lain untuk menetralkannya, yaitu pria di poster buronan. Xiaolin yang tersadar langsung merebut topeng Richter. Namun, tanpa sepengetahuan Xiaolin, Richter diam-diam mengambil pedangnya. Awalnya dia ingin Xiaolin menyerah menangkapnya dengan cara ini. Tapi Xiaolin jago tendangan. Pohon besar berusia ratusan tahun dengan mudah ditendangnya hingga patah. Dan berkata, kakiku sangat panjang. Richter ketakutan hingga keringat dingin. Tapi Xiaolin langsung melancarkan 5 tendangan kilat berturut-turut. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Namun, saat Xiaolin ingin menyerang lagi, dia diinterupsi oleh tawa anak buahnya. Ternyata roknya terlalu pendek. Setiap kali dia menendang, seperti memamerkan celana dalamnya, terutama tatapan Richter, seolah ingin masuk ke dalamnya. Saat Xiaolin bingung, Richter langsung menjebaknya di pohon. Mengucapkan kata-kata cinta, Xiaolin tersipu, dan di kepalanya, dia sudah memikirkan nama anak mereka. Saat dia bersiap menyambut ciuman Richter, Richter sudah kabur. Di kedai, datang sekelompok tamu tak diundang. Melihat lencana di tangannya, pangkatnya setidaknya letnan. Pemilik kedai hanya bisa tersenyum kecut. Tapi sang letnan tak basa-basi. Dia menunjukkan poster buronan dan meminta pemilik kedai menjelaskan keberadaan orang tersebut. Pemilik kedai ingin berbohong, tapi sang letnan langsung menangkapnya. Dan berkata jika dia mengaku, dia tidak akan disakiti. Pemilik kedai hanya bisa pasrah dan mengatakan kalau dia pergi ke timur. Sepertinya dia pergi ke timur. Lebih dari itu aku tidak tahu. Kalian dengar? Arah orang itu ke barat. Aduh, tadinya kupikir 5.700 poin Richter sudah gila. Tak disangka poin Jeril mencapai 12.500. Ini membuat Richter tercengang. Berkata, kau sok suci, kau hebat. Barusan, Richter masih asyik berkejaran dengan Xiaolin. Tapi sedetik kemudian, bahaya, jangan mendekat. Richter terjebak oleh banyak duri baja. Ternyata letnan yang meninggalkan bar telah menemukannya. Lin ingin memeriksa luka Richter. Tapi para tentara yang bersenjata lengkap mengepung mereka berdua. Letnan berkata dia tidak akan segan-segan jika Richter terus berpura-pura. Richter pun membuka penyamarannya, memperlihatkan wajah tampannya. Sebelum Lin terpesona, letnan memerintahkan para tentaranya untuk menyerang. Awalnya Richter dapat mengatasinya dengan mudah. Tapi mereka juga menyerang Lin. Hal ini membuat Richter memiliki kelemahan. Pada saat genting, Richter melindungi Lin dari serangan. Tapi sekarang Richter benar-benar marah. Sendok besarnya yang panjangnya 3 meter retak, memperlihatkan pedang besar sepanjang 5 meter. Richter hanya mengayunkan pedangnya ke tanah 2 kali. Para tentara pun terjatuh. Letnan tidak punya pilihan selain turun tangan sendiri. Tapi Richter yakin poinnya jauh melebihi letnan. Perbedaannya sangat jelas. Namun, letnan tidak berpikir begitu. Lagi pula, dia juga pemegang bola angka. Pemegang bola angka di luar militer dianggap sebagai penjahat berat. Tapi bagi yang bertugas di militer, memiliki bola angka bukanlah kejahatan. Bola angka adalah benda dengan atribut khusus. Orang yang mendapatkan bola angka akan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan letnan adalah menciptakan baja. Bahkan Richter pun kesulitan menghadapinya. Dia hanya bisa menghindar sambil mencari cara. Tapi letnan terus menyerangnya. Untungnya Richter sangat lincah. Dia dijuluki Raja Penyerang Kilat karena kecepatannya. Terkenal karena kecepatannya, Richter mulai memanfaatkan keunggulannya. Bergerak dengan kecepatan tinggi yang tak terlihat oleh mata. Melihat letnan tidak bergerak, dia tidak ingin berlama-lama. Dia pun pergi dengan cara ini. Namun, letnan merasa bosan. Kecepatannya meledak, bahkan melebihi Richter. Hanya dalam sekejap, dia muncul di depan Richter. Hal ini benar-benar di luar dugaan Richter. Sebuah pilar baja seberat 300 ton menghantam Richter. Tapi hukum ada asap. Tidak ada luka tidak mudah dipatahkan. Richter tidak terluka, tapi dia mengerti. Poin letnan pasti bukan 900 poin seperti yang terlihat. Letnan menjelaskan bahwa di militer, jika poin terlalu tinggi, akan dipaksa naik pangkat. Dia tidak ingin hanya duduk di meja dan memberi perintah. Keyakinannya adalah menghukum penjahat dengan tangannya sendiri. Sambil berkata begitu, dia mengendalikan pilar baja, dan mengurung Richter di dalamnya. Dia merobek skor palsu di sarung tangannya. Skor yang terlihat mengejutkan semua orang.
Sekarang di sarung tangannya terlihat jelas. Skor tinggi 12.500 poin. Jauh melebihi Richter. Letnan langsung melancarkan serangan baja. Richter hanya bisa bertahan dengan susah payah. Namun, perbedaan kekuatan membuatnya terus mundur. Letnan tidak memberinya kesempatan. Dia menciptakan pilar baja lagi di sisi Richter. Richter pun terpental. Karena itu, Richter mulai mengerahkan kekuatannya. Kecepatannya meningkat drastis. Tapi saat dia berputar di belakang Letnan, dia dengan mudah dihindari. Letnan bahkan melucuti senjatanya. Selanjutnya, mereka akan bertarung jarak dekat. Melihat Richter mengambil posisi bertarung yang sama, Letnan sedikit terkejut. Kemudian, keduanya mulai bertarung. Perkelahian tampak seimbang. Tapi sedetik kemudian, Letnan menangkap tinju Richter. Dengan satu jurus kuncian, Richter kehilangan keseimbangan. Letnan kemudian menendang Richter hingga terlempar. Senjata Richter jatuh pada saat itu, dan ditangkap oleh Letnan. Tapi Letnan mengembalikannya pada Richter, dan berkata dia ingin melihat serangan kilat yang Richter banggakan. Karena itu, Richter menghentakkan kakinya, dan melompat tinggi ke udara. Namun, Letnan tidak panik. Selama dia tidak bisa terbang, saat turun, dia akan menjadi sasaran empuk. Besi yang diciptakan Letnan mengandung keyakinan yang tidak dapat dihancurkan oleh penjahat seperti Richter. Lalu, dia menciptakan pilar besi yang lebih besar, dan langsung membuat Richter muntah darah. Richter yang kehilangan kemampuannya untuk bergerak, diikat oleh besi Letnan. Tapi Richter masih terlihat tidak terima. Alasan Letnan tidak melanjutkan serangannya adalah karena dia ingin bertanya sesuatu. Saat bertarung jarak dekat dengan Richter, dia melihat jurus Richter adalah teknik bertarung militer. Dan Richter tidak mungkin seorang desertir. Jika ada orang seperti dia, Letnan pasti sudah mendengarnya, dan atasannya memerintahkan semua orang untuk menangkap Richter. Untuk seorang penjahat dengan skor kriminal hanya 5.700. Ini tidak masuk akal. Dia menanyakan siapa Richter sebenarnya, dan mengapa dia disebut Raja Penghancur. Tapi Richter hanya mengatakan dia puding. Melihat itu, Letnan berpikir dia harus memberi Richter pelajaran, agar dia mau bicara jujur. Tapi saat cambuk hendak mengenai Richter, tidak hanya perwira, semua orang terkejut. Xiaolin melindungi Richter dengan tubuhnya. Perwira itu sangat bingung. Xiaolin hanya berpikir Richter bukan orang jahat. Perwira itu menarik cambuknya, dan bilang dia pernah mendengar tentang Xiaolin. Kau malah jadi relawan, sungguh membuang-buang waktu. Xiaolin tidak mengerti maksud perkataannya, dan menjelaskan tentang taman yang ingin dia bangun untuk anak-anak. Dia memberikan brosur kepada Letnan, tapi Letnan merobeknya. Semua orang marah, tapi tidak berani bersuara. Letnan mulai memarahi Xiaolin. Apa kau lupa kewajibanmu sebagai tentara? Sebagai tentara, kau harus memprioritaskan menghukum penjahat. Apa karena kota ini damai, kau melakukan hal-hal tidak berguna seperti ini? Xiaolin hendak minta maaf, tapi Richter menghentikannya. Richter bukannya tidak bisa memotong besi Letnan. Lin bilang, dia tidak ingin menghancurkan kota kecil ini. Namun, Letnan berpikir Richter meremehkannya. Baja membentuk kepalan tangan, menyerang Richter. Dua kekuatan besar bertabrakan. Tanah di sekitar mereka tidak dapat menahannya. Sementara itu, Richter masih menjelaskan pada Lin bahwa kedamaian desa ini bukan karena Lin malas, tetapi justru karena dia, desa ini bisa begitu damai. Richter meminta Letnan untuk meminta maaf pada Lin, atau dia tidak akan memaafkannya. Karena bentrokan mereka, tanah di tempat Lin berdiri retak. Dia hampir jatuh ke jurang. Letnan berhenti menyerang dan bergegas menuju Lin. Namun, Richter melepaskan kekuatan yang lebih besar. Letnan menyadari bahwa Richter belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah Lin diselamatkan, Letnan tidak langsung mengejar Richter. Dia menyadari bahwa dia memang salah. Sebagai permintaan maaf, dia menggunakan baja untuk membangun taman bagi anak-anak. Wajah semua orang dipenuhi senyuman bahagia. Saat itu, Richter telah lolos dari kejaran Letnan. Namun, Hana menemukannya. Pemilik bar juga datang ke sana, dan mendengar bahwa Richter berkelahi dengan Letnan. Demi gadis lain, kata-kata itu membuat Hana cemburu. Untungnya, pemilik bar mengerti, dan memberi mereka ruang untuk berdua. Saat mereka sedang berduaan, seekor burung besar muncul di atas mereka. Keduanya terkejut. Burung itu terbang sempoyongan, sepertinya terluka. Setelah dilihat lebih dekat, itu bukanlah burung, melainkan mesin terbang yang belum sempurna. Richter menyadari bahaya. Di depan mereka ada jurang. Agar mesin terbang itu bisa terbang, gadis itu berlari menuju jurang. Saat dia mengira akan berhasil, mesin terbang itu kehilangan daya, dan jatuh ke jurang. Pada saat kritis, Richter ikut melompat. Dia mendarat di mesin terbang, dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Gadis itu langsung memeluk Richter.
Dia mengira Ritter bisa terbang dan meraba-raba tubuh Ritter. Kalau bukan karena Hana ada di sana, Ritter mungkin tidak akan menjelaskan bahwa dia hanya melompat tinggi. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Firmer. Mimpinya adalah membuat pesawat terbang dan mengundang mereka berdua ke markas rahasianya. Ritter melihat gambar di meja dan terkejut. Namun, perkataan selanjutnya agak menyakitkan. Di negara ini, penelitian penerbangan dilarang keras. Pelanggar akan dihukum mati. Meskipun Firmer tahu itu, dia tetap mengejar mimpinya. Bagi orang yang menyerah pada mimpinya, tidak ada bedanya dengan orang mati. Ritter pun termenung. Ia teringat gadis yang berjuang mati-matian untuk mimpinya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuknya. Ritter mengambil bulu, lalu mulai menggambar di atas kertas. Gadis itu melihat desain tambahan Ritter. Ia menganggap Ritter adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk membantunya mewujudkan mimpinya. Sambil berkata begitu, ia mendorong keduanya keluar gudang. Ia mengatakan akan segera memodifikasi pesawatnya. Ritter dan Hina kembali berduaan. Saat keduanya hendak bermesraan, Palmer muncul dan mengatakan modifikasi sudah selesai. Ia yakin kali ini pasti berhasil. Namun, Ritter merasakan sesuatu. Ternyata tentara datang. Jika pesawat itu ditemukan, Palmer akan dihukum mati. Ritter mencabut senjatanya. Tadinya ia akan menghentikan tentara, tapi ia malah berlari ke arah pesawat. Dua tebasan, pesawat itu tak lagi berbentuk semula. Menghadapi pertanyaan tentara, Palmer mengatakan ia hanya sedang memperbaiki kincir angin. Setelah tentara pergi, Ritter hanya bisa meminta maaf. Namun Palmer mengerti, jika pesawat itu terlihat oleh tentara, ia pasti akan dihukum mati. Hina masih ingin menyemangati Palmer untuk membuatnya lagi. Tapi ia mengatakan menyerah, karena syarat untuk menaikkan skornya adalah mewujudkan mimpinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Kemudian di bawah kaki Palmer, muncul pusaran hitam di tanah. Banyak tangan hitam meraihnya saat ditarik ke dalam tanah. Ia menghibur Ritter dan mengatakan ia yakin dengan desain Ritter. Walaupun tidak diuji coba, ia yakin kali ini akan berhasil. Hina pun teringat kembali akan kejadian masa lalu. Ia ingat ibunya ditelan seperti itu. Ia tak tahan lagi dan hendak menghentikannya. Tangan hitam itu langsung menghantam Hina dan ingin terus menyerangnya. Untungnya Ritter menghalanginya. Namun saat tangan hitam itu menyentuh senjata Ritter seperti tersengat listrik. Lalu banyak ingatan muncul di kepalanya. Sepertinya Ritter sengaja menyembunyikannya, atau mungkin ia sudah melupakannya. Saat Ritter kesakitan sambil memegang kepalanya, Palmer hampir sepenuhnya ditarik ke dalam tanah. Hina masih ingin maju. Untungnya Ritter segera menghentikannya. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Palmer tidak takut ditelan. Ia berpikir ditelan belum tentu mati. Mungkin itu adalah awal yang baru. Namun Hina belum bisa menerimanya. Tapi tubuh Ritter mengalami masalah. Matanya memancarkan cahaya aneh. Dan ada angka 001 di dalamnya. Pesawat tempur abad ke-21 datang ke zaman kereta kuda. Akan menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Jelas bagi orang-orang di dunia ini. Mereka sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya itu. Saat moncong senjata yang dingin mengarah ke mereka. Karena takut akan hal yang tidak diketahui, Letnan segera mengaktifkan kemampuannya. Lihat 3000 peluru per detik. Terus-menerus menyerang besi hitam itu. Tanah ikut bergetar. Melihat peluru tidak dapat menembusnya. Bagaimana kalau mencoba rudal? Letnan juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rudal pun mengenai sasaran. Muncul awan jamur kecil. Setelah asap menghilang, semua orang selamat. Tetapi besi hitam yang dibuat Letnan telah hancur sebagian besar. Saat itu, Ritter maju. Dia memerintahkan semua orang untuk mencari perlindungan dan bersembunyi di bawah tanah. Dia menyuruh Letnan untuk terus membuat dinding besi untuk menahan serangan. Sebelum Ritter selesai berbicara, Letnan langsung menangkap Ritter dan bertanya mengapa dia yang memberi perintah. Ritter membuka jubahnya dan menunjukkan lencana pangkat kolonel bintang 3. Letnan tercengang. Medan perang kini telah diambil alih oleh Ritter. Semua orang menaruh harapan padanya. Namun, saat Ritter hampir mencapai pesawat, muncul banyak lengan hitam di belakangnya. Lengan hitam itu mulai menyerang Ritter. Dia yang tadinya punya kesempatan menyentuh pesawat, akhirnya terjatuh. Di militer, lengan hitam ini disebut Dewan Tetua. Mereka juga mewakili hukum tertinggi di dunia ini. Dapat dilihat, Dewan Tetua juga mencoba menyerang pesawat. Tapi ketinggian pesawat terlalu tinggi, dan tangan hitam akan menyerang apapun yang mencoba mendekatinya. Ritter masih ingin menebas tangan-tangan yang menghalangi itu. Tapi dia malah tersetrum. Angka 001 muncul kembali di matanya. Karena peraturan militer, Letnan tidak bisa menyerang Dewan Tetua. Jika melanggar, dia akan diadili di pengadilan militer dan dihukum mati. Semua orang hanya bisa tertunduk lesu.
Mereka hanya bisa menyaksikan Ritter berjuang sendirian. Tetapi sekeras apapun Ritter berusaha, dia tetap tidak bisa menembus pertahanan tangan hitam itu. Hina tidak mengerti, padahal itu demi menyelamatkan semua orang. Tetapi karena menyerang Dewan Tetua, dia akan dihukum mati. Ini terlalu kejam. Untungnya saat itu Letnan sadar. Dia melepas kacamatanya, dan mengatakan sekarang dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengendalikan besi hitam, dan melemparkannya ke arah tangan hitam. Xiaolin juga mengerti maksud Letnan, dan mulai mengikutinya. Tak lama kemudian, lengan hitam di udara tidak punya waktu luang. Ritter memanfaatkan kesempatan itu, dan menggunakan bangunan di sekitarnya sebagai pijakan, untuk berhasil meraih pesawat. Tapi pemandangan di dalamnya membuatnya terkejut. Letnan melihat ada yang tidak beres, dan segera melompat untuk memeriksa. Namun, hujan peluru menghujani mereka. Pesawat itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Keduanya secara bersamaan melihat ke langit. Terlihat seorang gadis melayang di udara. Sebelum Ritter bisa bereaksi, gadis itu mengarahkan pistolnya ke arah Ritter. Sahabat Ritter didorong kasar hingga jatuh ke tanah. Pacarnya ditodong pistol di kepalanya. Sahabatnya terbaring di tanah, antara hidup dan mati. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dijadikan sandera. Semua ini dilakukan agar Ritter kembali seperti dulu. Ritter masih menghibur anak itu, berjanji akan menyelamatkannya. Namun musuh tetap menarik pelatuk pistolnya yang dingin. Anak itu berdiri terpaku. Namun, sekitarnya telah berubah menjadi seperti neraka. Musuh-musuhnya berubah menjadi kabut darah satu persatu. Ritter tampak seperti orang yang berbeda. Nona Nana masih mencoba menghentikannya. Hentikan, Ritter. Diam. Jauh sebelumnya, Hina pernah bertanya siapa Ritter sebenarnya. Sekarang, Ritter tidak lagi menyembunyikannya. Dia adalah perebut bintang. Tujuannya adalah merebut segalanya dari negara ini. Melihat Ritter kembali seperti semula, Madoka semakin bersemangat. Dalam pertarungan antar penjatuh, ada aturannya. Kedua belah pihak harus mempertaruhkan semua bintang mereka. Pertarungan berakhir saat salah satu pihak kehilangan nyawa. Aku mempertaruhkan semua bintangku. Aku juga mempertaruhkan semuanya. Pertarungan besar mereka pun dimulai. Madoka menyerang lebih dulu. Hujan peluru dimuntahkan. Ritter lincah menghindari hujan peluru. Namun kemampuan terbang Madoka membuat Ritter kesulitan untuk mendekatinya. Bagaimanapun, poin Madoka lebih tinggi. Dengan poin Ritter yang 5.700, ia tampak sedikit kesulitan. Namun saat bertarung melawan Letnan, meskipun poin Ritter lebih rendah, mereka masih seimbang. Ini menunjukkan bahwa 5.700 poin bukanlah batas Ritter. Ritter mengoleskan darah ke topengnya, seolah-olah sedang melakukan ritual. Gelombang energi merah tua melesat ke langit. Poin Ritter meningkat drastis, hingga 57.000 poin. Baru berhenti. Ritter yang sekarang ini adalah penjatuh yang sebenarnya. Saat Madoka hendak menyerang Ritter, Ritter telah menghilang. Madoka gemetar ketakutan dan melihat ke sekeliling. Ritter telah muncul di belakangnya. Meskipun peluru Madoka memiliki kemampuan pelacak, di hadapan Ritter saat ini, peluru itu seperti besi tua, dengan mudah dihancurkan. Ritter memaksimalkan kecepatannya, menyerang Madoka bertubi-tubi. Nona Nana memperingatkan semua orang untuk menjauh dari Ritter. Semakin besar potensi penjatuh yang dibangkitkan, semakin besar kemungkinan ia dikendalikan oleh kepribadian lain. Energi besar meledak dari Ritter lagi, berubah dari merah tua menjadi ungu misterius. Semua orang menyadari bahwa Madoka telah membangkitkan potensi yang berlipat ganda, dan akibatnya, ia dikendalikan oleh kepribadian lain. Sekarang, ia telah kembali menjadi dirinya yang dulu. Setelah Madoka sadar, menatap segalanya dengan tak percaya, dia tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya. Semua orang menganggapnya penakut, padahal, dia adalah orang yang paling lembut. Dia seperti ini karena disuntik hormon. Hormon itu memaksa kekuatannya keluar, untuk memprovokasi Ritter, membuatnya kembali menjadi monster seperti dulu. Ritter menatap Madoka tanpa ekspresi. Meskipun Madoka sudah tidak bisa melawan, Ritter tetap menyerangnya tanpa ragu. Siapapun yang menghalanginya, di mata Ritter, adalah musuh. Musuh harus dibunuh. Bunuh musuh harus. Bunuh. 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 Tidak bisa. Meskipun Hina memeluk Ritter, Ritter tidak bergeming, bahkan mengangkat Hina, dan akan menyerangnya. Hina, untungnya Madoka menghentikannya tepat waktu. Tapi ini membuat Madoka dalam bahaya. Madoka menceritakan masa lalunya dengan Ritter, berusaha menyadarkan Ritter. Namun, hati Ritter tidak tergerak. Hanya ada bunuh musuh.
Bunuh semua yang ada di depannya. Di saat kritis, Letnan yang AFK setengah jam, online. Dia dengan lembut memasangkan kacamata Madoka, dan berdiri di depan Ritter. Di bawah serangan Ritter, Letnan berhasil menahannya, tapi karena luka sebelumnya, dia tetap terdesak. Saat pedang besar Ritter menebas lagi, Madoka mati-matian menyelamatkan Letnan, karena tindakannya sebelumnya, telah membuat Letnan terluka parah. Dia merasa sangat bersalah. Letnan dengan lembut menghapus air mata Madoka, dan dengan sabar menghiburnya, kalian berdua berbahaya. Inikah kekuatan cinta? Letnan hanya menggunakan satu jari, untuk menahan serangan Ritter, dan berkata, sekarang kau hanya monster pembunuh. Seperti yang kukatakan sebelumnya, orang tanpa keyakinan, tidak bisa memotong besiku. Kupikir Letnan hanya pemalas. Ternyata dia juga menyembunyikan kekuatannya. Saat dia mengeluarkan sarung tangan dari celananya, poin 45.000 muncul di mata semua orang. Sekarang poinnya melebihi Ritter. Ritter tidak peduli menghadapi robot baja Letnan. Hanya dengan satu serangan, senjata robot itu hancur. Tapi Richter sekarang dikendalikan kepribadian meruem. Sama sekali tidak bisa berpikir. Langsung beradu dengan robot baja. Dan baja Letnan, orang tanpa tekad, tidak bisa memotongnya. Setelah beberapa ronde, terlihat jelas Ritter mulai kelelahan. Letnan memanfaatkan kesempatan, meninju Ritter hingga terlempar. Ritter pun pingsan sebentar. Letnan terus menyerang, hingga Ritter benar-benar tak berdaya. Letnan perlahan berjalan mendekati Ritter, dan menendang topengnya hingga terlepas. Akhirnya, Ritter sadar kembali. Semua orang bergegas memeriksa luka Ritter. Melihat Ritter baik-baik saja, mereka semua tersenyum lega. Berkat keberaniannya, Letnan mendapatkan hati Madoka. Akhirnya, semuanya berakhir dengan baik.